Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zahid Muhammad Arifin di Nusada Channel. Nah, pada video ini kita akan mempraktekkan hasil yang kemarin sudah diaklimatisasi. Kita akan mempraktekkan yang hasilnya kemarin ini udah nih, kemudian sudah dikering anginkan, kemudian kita akan menanam. Jadi ini video tentang menanam anggrek yang sudah diaklimatisasi kemarin. Oke, nih anggrek yang sudah diaklimatisasi kemarin. Oke, gimana sih cara menanamnya? Ya simak terus videonya dan jangan lupa terus tonton sampai habis karena memang nggak boleh di skip ya kalau video-video tutorial kayak gini, karena ada beberapa part yang harus benar-benar ya harus sama. Jadi kalau memang nggak sama nantinya jadi ngaco sendiri. Oke, saksikan terus. Nah teman-teman, ini ya kemarin hasil aklimatisasi kita yang sudah didiamkan selama kurang lebih 12 jam. Oke, setelah itu kita persiapkan dulu. Ini yang kita harus siapin, maksudnya apa namanya, tanamannya yang kemarin. Kemudian kita siapin lagi kayak kemarin B1 juga, terus fungisidanya juga. Nih kita pakai fungisida skor dan B1-nya B1 biasa lah ya. Dengan dosisnya yang ini 1 mg per liter, 1 mg per liter. Yang ini juga sama 1 mg per liter. Kita larutin, saya tadi kebetulan sudah melarutkan di sini. Kemudian setelah larutannya jadi, kita siapin juga ini namanya moss hitam. Moss hitam ini akar kadaka, teman-teman suka lihat lah di pinggir jalan ada tanaman kadaka yang nempel-nempel di pohon. Nah kita ambil akarnya aja. Setelah itu prosesnya kita rebus. Ini biasanya si akar kadaka ini kita rebus karena memang di dalam kadaka ini akarnya suka ada benih-benih rumput, makanya itu kita rebus dulu biar si benih-benih rumput terus cendawan, bakteri, jamurnya mati. Oke, setelah itu ke bahan yang selanjutnya yaitu tray. Boleh tray semai atau mau pakai pot seedling yang kecil-kecil, itu boleh aja. Saya biasanya pakai pot semai, tray semai ini. Nah, setelah media tanamnya sudah ada semua, alat dan bahannya sudah siap semua, kita ambil moss hitamnya. Kemudian kita suwir-suwir sedikit, masih ngebul kayak gini. Setelah disuwir-suwir, jadinya kayak gini ya. Kita rendam ke fungisida dan B1-nya. Meskipun tadi udah direbus, kita ya kasih pencegahan tambahan, kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya teman-teman. Nah, setelah kayak gini, saya contohkan satu aja kali ya. Buat contoh mah nggak boleh banyak-banyak. Contoh namanya contoh, memang contoh banyak ya. Nah, direndam seperti ini ya teman-teman. Setelah perendaman selesai, ini nggak lama-lama, maksudnya nggak boleh, nggak harus lama. Setelah direndam seperti ini, kita peras. Nah, sudah diperas seperti ini kita singkirkan dulu, di sini ya. Ini kita ambil tanaman anggrek yang sudah kemarin diaklim ini 24 jam, kayak 12 jam sampai 24 jam. Nah, setelah ini kita selimuti bagian akarnya saja. Jangan sampai kena si batang ini, jangan sampai diselimuti juga karena dia rawan busuk. Ini moss hitam ini bagus, maksudnya media tanam bagus, jadi dia nyerap air. Jadi kalau memang si batangnya kena, itu rawan busuk ya teman-teman. Nah, jadi akarnya saja yang diselimuti. Set. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kira-kira sudah maksudnya sudah pas ukurannya si moss hitamnya. Nah, seperti ini sudah pas, sudah bisa dimasukkan ke dalam tray. Ya udah segini aja, terus kita bawa ke sini, kemudian kita masukkan ke dalam tray. Jadinya seperti itu ya teman-teman. Kita contohkan yang satu lagi kita contohkan. Bentar, yang rada bagusan. Nah, ini nih.
Ini juga sama, jadi jangan sampai kena. Kita ambil lagi media moss hitamnya, kemudian kita selimuti. Itu cepet sih kalau teman-teman yang udah pro. Tuh, si batangnya kan nggak kena ya, tuh ya, batangnya nggak kena, tidak terselimuti oleh si moss hitam. Kemudian ukurannya udah pas, cocok dengan si tray, kemudian kita masukin. Lakukan hal yang serupa sampai si tanaman ini habis ya. Lakukan hal yang serupa sampai si tanaman ini habis. Nah, yang pertama itu kita harus milah-milah dulu. Jadi tanaman yang besar-besar ini ditanam satu-satu. Kemudian jika ada tanaman yang kecil-kecil banget susah kita ngebungkusnya, yang seperti ini kan tanamannya kecil-kecil sekali ya teman-teman. Tuh, susah ya kan ngebungkusnya gitu kan, susah tuh, kecil-kecil kan. Nah, kita biasanya bisa melakukan nggak harus dibungkus satu-satu. Jadi namanya ada kompot. Atau kompot itu singkatan, kepanjangannya community pot. Jadi kita praktekkan lagi yang kompot ya, praktekkan juga yang kompot. Jadi kita masukin media tanamnya ke sini setengah. Nah, tekan-tekan seperti ini. Setelah setengah kayak gini, kita susun dengan rapi si anggrek yang kecil-kecil ini. Satu susun. 2, 3. Jadi nggak harus diselimutin akarnya kalau yang kecil-kecil, tapi harus rada padat tuh. Tapi jangan terlalu padat juga ya, dikira-kira lah ya teman-teman. Tuh, susun seperti ini. Jika sudah penuh seperti ini dan berdiri semua, sudah beres. Ini yang ini contoh community pot, yang ini single pot atau ya satuan. Seperti itu ya. Cukup mudah sih memang penanamannya. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan setelah penanaman seperti ini. Ya teman-teman, kita tempatkan atau kita letakkan di dalam greenhouse yang ada naungannya. Jadi jangan langsung full sun full light, atau langsung dengan greenhouse yang tiada atau nggak ada paranetnya sama sekali. Jangan coba-coba ya, karena memang ini kan dulunya bayi kecil-kecil nih kan kondisinya sangat-sangat bagus ya, maksudnya sangat-sangat mendukung atau sangat-sangat optimal. Terus dihadapi dengan lingkungan yang dunia luar yang mencekam seperti ini. Kita analogikan seperti bayi begitu lahir kemudian kita perlakukan seperti orang dewasa, itu tidak akan survive hidupnya gitu. Sama seperti bayi anggrek ini juga. Jadi kita harus hati-hati dan harus tahu cara penanganannya. Nah, kita letakkan di bawah naungan paranet yang 65 aja nggak apa-apa. Jadi harus ada naungannya dulu, kemudian kita simpan, kemudian penyiraman seperti biasa. Kalian boleh cek atau teman-teman semua boleh cek di video yang sebelumnya. Itu aturan penyiraman seperti apa. Berlaku juga untuk penyiraman si seedling anggrek ini. Nah, setelah diletakkan penyiramannya seperti biasa, pemupukannya juga dilakukan seperti biasa juga. Mungkin gampang ya, terlihat mudah, cuma ada beberapa hal yang penting, hal-hal kecil kayak nggak boleh batangnya terselimuti oleh si media moss hitam ini. Terus juga tadi harus didiamkan dulu si akrimnya gitu. Itu hal-hal kecil yang seperti itu yang harus teman-teman ikuti, benar-benar ikuti, karena beda sedikit caranya akan mengakibatkan hal yang fatal. Nah, untuk media tanam terserah lah teman-teman, mau bisa pakai moss hitam atau mau pakai cacahan pakis atau bisa juga pakai sabut kelapa. Itu disesuaikan saja dengan kondisi dan lingkungan di teman-teman sana. Tapi saya sarankan untuk untuk media tanam yang bagus itu moss hitam buat seedling atau anggrek yang baru keluar dari botolan. Saya sangat menyarankan ini. Kalau bisa beli yang kayak gini aja, maksudnya moss hitam aja. Kalau misalnya nggak tahu cara belinya atau nggak tahu di mana belinya, boleh langsung WhatsApp aja ke kita. Nanti kita sediain, gitu kan. Nah, teman-teman, setelah penanaman, maksudnya kita tadi kan udah nanam seperti itu. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, setelah penanaman seperti itu, kita kasih tag ID atau label yang sesuai yang ada di botolan tertera tadi, atau nama anggrek ini apa gitu kan. Nanti kasih aja label di sana.
Oke, karena memang kalau nggak dikasih label ntar takutnya ke depannya teman-teman lupa atau gimana kan, manusia tuh pengikatannya nggak 100%, maksudnya nggak bagus-bagus banget lah ya dibanding dengan tulisan. Makanya itu ditulis aja tag ID-nya atau labelnya dengan nama anggreknya itu apa gitu, ntar diselipin aja di si tray itu atau di sela-sela ini kan tray, terus ada media tanam, selipinnya di situ. Oke, nah mungkin segitu saja, dan kesimpulannya menanam anggrek dari botolan itu cukup mudah, nggak ada teknik-teknik khusus, cuma hal-hal kecil saja yang harus diperhatikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terus. Dengan itu kita merasa disupport banget gitu kan, jadi kita akan lebih semangat untuk mengonten-konten di konten-konten yang selanjutnya, membagikan tips and trick. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya, terima kasih banget udah support sampai channel ini lumayan bagus pertumbuhannya. Dan like jika kalian suka, dan jika tidak suka kalian bisa dislike aja, gak apa-apa. Dan kalau memang ini channelnya bermanfaat atau video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman yang belum tahu si video ini. Dan jangan lupa juga teman-teman, di sini di kanan kita ada Instagram, Facebook, page, dan lain-lain, WhatsApp-nya. Boleh nanti kalian kalau ada apa-apa di sini aja. Terima kasih sekali lagi, dengan Usada we grow together.